Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Madiana Maswatu dengan NIM 2303010094. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal skripsi saya dengan judul Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Buruai, Kabupaten Kaimana. Ya, langsung saja masuk di latar belakangnya. Pembelajaran pendidikan agama Islam di daerah seperti Kabupaten Kaimana ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan juga kondisi nyata, di mana secara teoritis pendidikan agama Islam itu mampu membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai permasalahan. Di SMP Negeri 1 Buruai, Kabupaten Kaimana ini, pembelajaran pendidikan agama Islam ini cenderung berlangsung secara monoton, kurang variatif dalam penggunaan metode dan juga media, serta rendahnya partisipasi aktif peserta didik. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sarana dan juga prasarana, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, serta latar belakang sosial budaya peserta didik yang beragam. Akibatnya pengalaman dan pemahaman nilai-nilai keagamaan siswa itu belum optimal, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi problematika yang ada serta merumuskan solusi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam di daerah tersebut. Yang berikut rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Buruai, Kabupaten Kaimana. Dan yang kedua itu apa saja problematika yang dihadapi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Buruai, Kabupaten Kaimana. Ya, dari rumusan masalah tadi, di sini tujuan penelitiannya yaitu pertama, untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Buruai, Kabupaten Kaimana. Dan yang kedua itu mengidentifikasi dan menganalisis problematika yang dihadapi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Buruai, Kabupaten Kaimana. Ya, yang berikut itu kajian teori. Problematika pembelajaran merupakan berbagai hambatan atau kesenjangan antara harapan dan juga kenyataan dalam proses belajar mengajar yang dapat mengganggu pencapaian tujuan pendidikan, baik yang bersifat metodologis, kultural, maupun sosial. Sementara itu, pendidikan agama Islam dipahami sebagai proses pembinaan yang sistematis untuk membentuk peserta didik menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan juga berakhlak mulia. Tokoh seperti Al-Ghazali menekankan bahwa pendidikan itu tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga penyucian diri dan pembentukan akhlak. Sedangkan para ahli yang lain itu seperti Al-Syaibani, Ahmad Tafsir, Ahmad Marimba itu memandang pendidikan agama Islam itu sebagai bimbingan yang sadar, bimbingan sadar yang mengarahkan perkembangan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian utama itu atau insan kamil. Dengan demikian, pendidikan agama Islam itu tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik sebagai satu kesatuan dalam membentuk karakter peserta didik sesuai ajaran Islam. Ini kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu metode penelitian. Di sini instrumen penelitiannya ada 3 yang saya pakai. Yang pertama, wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Wawancara ini meliputi pedoman wawancara dan alat perekam. Yang kedua, observasi itu meliputi lembar checklist dan juga catatan lapangan. Dan yang terakhir, dokumentasi meliputi daftar checklist dokumen. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu teknik pengumpulan data. Seperti yang instrumen penelitian tadi, itu ada 3. Yang pertama, wawancara. Wawancara itu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan dengan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait fokus penelitian. Nah, jadi dalam penelitian ini tuh wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada guru pendidikan agama Islam, kepala sekolah, dan peserta didik dan lain-lain dan sebagainya, yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menunjang data-data yang diperlukan. Jadi melalui wawancara ini peneliti menggali informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran, kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi problematika pembelajaran pendidikan agama Islam di daerah Kabupaten Kaimana ini. Yang kedua observasi. Observasi itu teknik kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terhadap problematika pembelajaran pendidikan agama Islam di wilayah perkampungan, khususnya di wilayah Kampung Kambala, Distrik Buruwai, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dengan titik fokus pada lembaga pendidikan yaitu SMP Negeri 1 Buruwai. Observasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap proses pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas, interaksi antara guru dan siswa, serta kondisi lingkungan sekolah. Observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam situasi yang diamati untuk mendapatkan gambaran yang nyata dan objek mengenai problematika pembelajaran. Teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, baik berupa dokumen tertulis, gambar, maupun rekaman. Dokumen tersebut dapat berupa arsip resmi, laporan, buku, catatan harian foto, maupun data digital yang relevan. Teknik dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data yang bersifat faktual dan historis, serta berfungsi sebagai pelengkap dari data hasil wawancara dan juga observasi, sehingga dapat meningkatkan keabsahan data penelitian. Di sini peneliti juga akan melakukan dokumentasi terhadap kegiatan pendidikan agama Islam di Kampung Kambala, yaitu pada SMP Negeri 1 Buruwai, Distrik Buruwai, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Jadi baik tempat, orang-orang yang berperan dan aktivitas mereka, supaya memudahkan peneliti dalam mengingat apa saja kejadian yang terjadi dalam kegiatan observasi tersebut. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan yang terakhir, yaitu analisis data. Prosedur analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Sebagaimana yang telah dikutip oleh Sugiono, Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data yang sudah jenuh. Jadi adapun tahapan model Miles dan Huberman itu, yang pertama ada reduksi data. Reduksi data itu merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data yang mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan juga dokumentasi terkait pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi dalam konteks penelitian ini, peneliti memilah data yang relevan dengan problematika pembelajaran seperti kesulitan guru dalam menyampaikan materi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya motivasi belajar siswa. Proses ini bertujuan agar data yang dianalisis lebih terarah dan fokus permasalahan penelitian. Kedua yaitu penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan cara menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif
tabel atau bagan sehingga memudahkan peneliti dalam memahami kondisi yang terjadi di lapangan. Nah, dalam penelitian ini, penyajian data dapat berupa deskripsi tentang pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Buruai, faktor-faktor yang mempengaruhi problematika, serta interaksi guru dan siswa selama proses pembelajaran. Nah, penyajian data ini membantu peneliti dalam melihat pola dan hubungan antar data. Ya, analisis data yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data, yaitu proses merumuskan makna dari data yang telah disajikan. Peneliti menarik kesimpulan mengenai bentuk-bentuk problematika pembelajaran pendidikan agama Islam serta faktor penyebabnya. Kesimpulan yang dihasilkan kemudian diverifikasi secara terus-menerus dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber atau triangulasi agar memperoleh hasil yang valid dan dapat dipercaya. Nah, jadi dengan demikian analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan sehingga mampu menggambarkan secara mendalam berbagai problematika yang terjadi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Buruai, Kabupaten Kaimana. Jadi mungkin itu saja presentasi video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.